Stop beli 10 barang ini. Tips hemat ibu rumah tangga ala KonMari. Sebelum lanjut, pastikan moms semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Dan yuk lanjut deh. Halo moms semua, jujur deh. Siapa yang ngerasa kalau dompet kita itu kayak cuma mampir lewat doang? Karena godaan diskon di marketplace yang makin hari makin gak masuk akal. Belakangan ini fenomena belanja impulsif atau doom spending lagi rame banget dibahas karena kita sering merasa cemas sama masa depan. Terus pelariannya malah check out barang lucu yang sebenarnya gak butuh-butuh amat. Padahal, menurut sebuah artikel tren finansial terbaru, kunci kebahagiaan rumah tangga itu bukan dari banyaknya barang, tapi dari seberapa rapi dan bermaknanya isi rumah kita. Jadi hari ini kita bakal bongkar rahasia hemat ala metode KonMari, supaya rumah nggak penuh sesak dan tabungan nggak menangis terseduh-seduh. Pertama yang harus segera di-stop adalah beli wadah penyimpanan plastik atau box-box cantik. Sebelum kita benar-benar sortir barangnya. Emak-emak sering banget kejebak beli kotak dulu, padahal setelah barang dibuang ternyata kotaknya malah jadi sampah. Baru di pojokan dapur yang bikin makin sumpek. Kedua, tolong banget berhenti stok baju anak yang ukurannya masih buat 2 tahun lagi, cuma karena motifnya lucu, atau lagi promo beli 2 gratis 1. Anak itu tumbuhnya secepat kilat, Bu. Kadang bajunya belum sempat kepake, tapi badannya sudah sebesar raksasa kecil. Jadi mending beli yang pas dipakai sekarang aja. Urutan ketiga adalah koleksi piring dan gelas cantik yang cuma dipajang di lemari kaca dan gak boleh disentuh sama sekali, kecuali ada tamu agung. Padahal menurut Marie Kondo, kita harus pakai barang yang membawa kegembiraan setiap hari. Jadi daripada beli terus buat dipajang, mending pakai yang ada sampai pecah. Yang nomor 4 adalah stop beli peralatan dapur yang fungsinya cuma satu macem, alias gimmicky banget, kayak pemotong alpukat atau pengupas bawang otomatis, yang nyucinya malah lebih ribet dari cara pakainya. Mending satu pisau tajam, tapi multifungsi, daripada laci penuh alat aneh yang akhirnya cuma jadi sarang laba-laba karena males ngerawatnya. Poin kelima ini biasanya penyakit kita semua, yaitu beli barang murah cuma karena diskon atau flash sale. Padahal kualitasnya zonk dan gampang rusak. Lebih baik beli satu barang yang agak mahal tapi awet 10 tahun daripada beli barang murah setiap bulan yang ujung-ujungnya malah bikin tumpukan limbah di gudang. Yang nomor 6 adalah hindari beli deterjen atau sabun cuci dalam kemasan kecil-kecil alias sachet. Kalau memang budgetnya ada, buat beli ukuran besar. Selain lebih mahal secara hitungan literan, sampah plastiknya itu loh Bu, yang bikin rumah kelihatan berantakan dan gak estetik sama sekali kalau berceceran di lantai kamar mandi. Ketujuh, tolong kurangi hobi beli tanaman hias kalau ujung-ujungnya cuma buat pajangan, tapi nggak telaten, ngerawat sampai mati kekeringan di teras. Tanaman itu makhluk hidup, bukan sekadar properti foto Instagram. Jadi kalau belum siap komitmen, mending fokus urus tanaman yang sudah ada dulu, supaya nggak buang uang. Percuma. Kedelapan, berhenti koleksi buku fisik atau majalah kalau memang kita lebih nyaman baca lewat gadget atau jarang punya waktu luang buat baca sampai habis. Tumpukan kertas itu magnet debu paling juara, dan sering banget bikin sesak napas kalau sudah menumpuk setinggi gunung di meja samping tempat tidur. Nomor 9 adalah kebiasaan membeli make up atau skincare yang sedang viral, tanpa benar-benar memahami apakah produk tersebut cocok atau tidak untuk kondisi kulit wajah kita terutama, yang kini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus, kerutan, atau tekstur yang berubah. Seringkali kita tergoda karena review influencer, diskon besar, atau tren di media sosial.
Padahal kebutuhan kulit setiap orang berbeda. Akibatnya, produk yang dibeli hanya dipakai sekali dua kali, lalu dibiarkan menumpuk di meja rias tanpa benar-benar memberi manfaat. Coba hitung sendiri, sudah berapa banyak lipstik yang kita miliki dengan warna yang hampir sama merah bata, pink nude, atau koral lembut yang sebenarnya tidak jauh berbeda satu sama lain. Namun pada akhirnya, kita hanya menggunakan satu atau dua warna favorit yang itu-itu saja, terutama saat aktivitas sederhana seperti mengantar atau menjemput anak sekolah. Sisanya hanya tersimpan rapi sampai akhirnya melewati masa kedaluarsa tanpa pernah benar-benar dimanfaatkan. Belum lagi produk skincare yang dibeli karena katanya bagus atau lagi hype, tapi ternyata tidak cocok di kulit, entah membuat iritasi, beruntusan, atau justru tidak memberikan efek apapun. Uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain malah habis untuk barang yang tidak terpakai optimal. Ini bukan hanya soal pemborosan, tapi juga soal kurangnya kesadaran akan kebutuhan diri sendiri dibanding sekadar mengikuti tren. Terakhir yang ke-10 adalah jangan beli bumbu dapur instan dalam jumlah banyak kalau kita nggak masak menu itu setiap hari. Sering banget kan kita nemu bumbu rendang atau opor di pojok kulkas yang sudah berubah warna jadi hitam pekat karena lupa pernah beli pas lagi pengen masak tahun lalu. Memang ya Bu, jadi Menteri Keuangan di rumah itu berat banget godaannya. Apalagi kalau tangan sudah gatal, pengen scroll aplikasi belanja, pas anak sudah tidur. Kita sering merasa dengan beli barang baru, masalah stres kita bakal hilang. Padahal, yang ada malah nambah masalah, karena rumah makin penuh dan dompet makin tipis. Mengikuti metode KonMari itu bukan berarti kita pelit, tapi kita belajar lebih menghargai apa yang sudah kita miliki dengan sepenuh hati. Yuk pelan-pelan, kita kurangi belanja yang nggak perlu supaya energi kita nggak habis, cuma buat beresin barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Percayalah, kalau rumah rapi dan keuangan sehat itu bikin hati jauh lebih tenang daripada sekadar dapat paket dari kurir setiap sore. Kita harus mulai jujur sama diri sendiri. Mana yang benar-benar kebutuhan, dan mana yang cuma ego sesaat supaya nggak terjebak dalam lingkaran setan konsumerisme. Semoga tips curhat kali ini bisa bikin kita semua makin bijak dan semangat buat menabung demi masa depan keluarga yang lebih cerah. Semangat terus ya Bu buat dandanin rumah dan dandanin isi rekening, biar keduanya sama-sama cantik dipandang mata. Mari kita mulai hidup lebih minimalis, tapi maksimalis dalam kebahagiaan dan rasa syukur setiap harinya. Terima kasih Moms, semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain ya.